Saya akan menjelaskan ini yang kemarin yang maknanya sifat mustahil bagi Allah. Yang pertama sifat Adam, artinya tidak ada. Allah mustahil tidak ada. Tidak masuk akal jika Allah itu ada. Mungkin adanya alam semesta ini diciptakan manusia. Akal sehat di sini pasti akan menerima bahwa alam semesta ini ada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sifat kudus, artinya baru atau ada permulaan. Karena setiap yang baru pasti ada akhirnya. Jika Allah baru pasti akan berakhir. Hal ini tidak mungkin. Di sini ada penjelasan dalam Quran surat Al-Hadid yang berbunyi wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli syai'in alim, yang artinya dialah yang awal dan yang akhir, dia maha mengetahui segala sesuatu. Yang ketiga sifat fana, yang artinya rusak atau binasa. Akal sehat tentu tidak akan menolak jika Allah menciptakan, memelihara dan mengandalkan alam semesta ini. Karena itu yang terjadi akan menimbulkan kehancuran seluruh alam ini. Di sini firman Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 26-27 yang berbunyi kullu man 'alaiha fani wa babqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang artinya semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Yang keempat sifat mumassalatul lil hawadisi, yang artinya serupa dengan makhluk. Tidak ada satupun yang sama dengan perbuatannya, apalagi Allah yang maha sempurna. Tidak mungkin Allah menciptakan makhluknya sendiri sama dengan dirinya sendiri. Yang kelima sifat ihtiyajul ibadi, yang artinya membutuhkan orang lain. Meskipun dia menciptakan berbagai makhluk dan tidak pernah mengharapkan imbalan, manusia diperintahkan untuk beribadah dan menyembah dirinya. Bukan berarti Allah pun pengabdian manusia, akan tetapi itu semua demi kebaikan manusia di dunia dan di akhirat. Yang keenam sifat ta'addud, yang artinya berbilang atau lebih dari satu. Mustahil Allah berbilang, karena seandainya Tuhan itu ada dua, mesti akan terjadinya kehancuran. Di sini dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 73 yang berbunyi laqad kafara alladziina qalu inna Allaha thalithu thalathatin wa ma min ilahi illa ilahun wahid wa illam yadharu amma yaquluna la yamassanna alladziina kafaru minhum adzabun alim, yang artinya sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari yang esa, padahal berkali-kali tidak ada Tuhan selain Tuhan yang esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Yang selanjutnya sifat azun, yang artinya lemah. Di sini manusia memiliki potensi kekuatan fisik, dan akan tetapi di balik potensi kekuatan itu semua manusia memiliki banyak kelemahan. Allah yang menciptakan manusia mustahil memiliki kelemahan. Nomor 8 sifat karohah, yang artinya terpaksa.
Allah melakukan perbuatannya tidak dengan terpaksa, karena Allah mustahil merasa terpaksa dengan segala perbuatan. Nomor 9, sifat jahil yang artinya bodoh. Ilmu Allah sangat luas, mustahil dia bodoh, padahal dia mampu menciptakan makhluk dengan berbagai keunikannya. Nomor 10, al-maut yang artinya mati. Allah memberikan kehidupan kepada seluruh alam. Apakah mungkin dia sendiri mati? Mustahil kalau Allah memiliki sifat mati. Sifat mati berarti kelemahan, dan kelemahan berarti hanya ada pada makhluk, bukan sang pencipta. Nomor 11, sifat sam artinya tuli. Bagaimana jika Allah tuli? Bagaimanakah doa kita bisa dikabulkan? Tentu tidak akan mendengar setiap permintaan kita. Seandainya dia tuli, oleh karena itu mustahil Allah tuli. Selanjutnya sifat quyum artinya buta. Mustahil Allah bersifat buta. Mustahil juga Allah tidak melihat bagaimana dia akan menilai amal ibadah kita jika dia tidak bisa melihat apa yang kita lakukan selama ini. Yang ke-13, sifat hukmun artinya bisu. Hukmun merupakan kebalikan dari sifat wajib kalam yang artinya berfirman. Mustahil Allah bersifat hukmun atau bisu. Kitab-kitab suci yang diturunkan kepada Allah dan para rasul merupakan kalam Allah. Ini merupakan bukti kalau Allah Maha berfirman. Sifat ajizan yang artinya lemah. Allah Maha kuat dan perkasa. Mustahil Allah Maha berkehendak. Mustahil Maha berkepala dan paksa. Yang selanjutnya sifat jahilan yang artinya bodoh. Allah adalah ilmu, berarti mengetahui segalanya. Jadi mustahil Allah itu bodoh. Nomor 16, sifat mayyitan artinya maha mati. Tiada yang memberi kehidupan di dunia ini kecuali Allah. Oleh karena itu mustahil jika Allah itu mati. Selanjutnya sifat asham artinya maha tuli. Allah lah yang akan mendengar, menerima dan mengabulkan semua doa hamba-Nya. Jadi mustahil jika Allah tuli. Nomor 18, sifat amak yang artinya buta. Mustahil Allah bersifat buta, karena dialah yang mengurus dan memelihara seluruh alam. Nomor 19, sifat al-gam yang artinya maha bisu. Dengan adanya berbagai perintah dan larangan Allah yang termaktub adalah kitab Al-Quran ini menunjukkan mustahil jika Allah itu bisu. Yang terakhir, al-ahkam. Terakhir al-ahkam yang artinya mahdisu. Dengan adanya berbagai perintah dalam Allah yang termaktub dalam kitab Al-Quran. Dalam kitab Al-Quran ini menunjukkan mustahil jika Allah itu bisu.